Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan melanjutkan chapter sebelumnya. Setelah mendengar bahwa ujian ketiga akan segera dimulai, seluruh murid yang mendengar itu cukup kebingungan karena tidak tahu bahwa ujian kedua sudah selesai, dan bertanya kenapa ujian kedua bukan ketiga. Mendengar itu, Seol berpikir sepertinya murid yang lain tidak mengetahui soal ujian kedua sebelumnya. Instruktur Jin kemudian menjelaskan kalau segera, seluruh gua akan disegel. Setelah itu, sampai 10 kandidat dipilih, kalian tidak akan bisa kembali ke tempat tinggal kalian. Jadi siapkan semua yang kalian butuhkan sebelumnya. Mendengar itu, seluruh murid tercengang dan terkejut karena mereka merasa belum siap. Salah satu murid lalu bertanya bagaimana 10 kandidat itu akan dipilih. Instruktur Jin kemudian ingin menjawab pertanyaan itu, tetapi dengan cepat Instruktur Hyok Ryoneng dengan keras mengatakan kalau murid itu sangat bodoh. Instruktur Hyok Ryoneng kemudian secara singkat menjelaskan kalau caranya adalah membunuh satu sama lain hingga tersisa 10 orang saja. Mendengar peraturan itu, beberapa murid langsung ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, tetapi ada juga yang biasa saja karena mereka sudah siap untuk bertempur. Entah kalian sembunyi dalam bayang, menghindari pertarungan, itu pilihan kalian. Tapi itu tidak akan bertahan lama, seiring berjalannya waktu, area yang kalian tempati akan menyempit. Dan mereka yang ada di luar area, akan dibunuh oleh killer demons ini. Seol lalu merasa aura membunuh yang sangat mendominasi dari para killer demons itu, dan tahu kalau mereka adalah master tingkat tinggi. Salah satu murid kemudian mengajukan pertanyaan, apakah mereka boleh menyerang killer demons? Mendengar pertanyaan itu, Instruktur Hyok tertawa dengan sangat keras dan puas, lalu menjelaskan kalau mereka salah satu dari 10 kandidat, seharusnya pasti bisa. Dan tentu saja diperbolehkan untuk menyerang killer demons. Dan kalau kalian cukup kuat, kalian diperbolehkan untuk membunuh killer demons. Lalu dengan tersenyum sambil mengeluarkan aura yang mengerikan, Instruktur Hyok mengatakan kalau salah satu dari kalian bisa membunuh Killing Host, kalian akan langsung menjadi salah satu dari 10 kandidat. Mendengar itu, beberapa murid menyadari kalau sangat susah untuk membunuh killer demons, karena mereka ditegaskan untuk membunuh kami. Instruktur Hyok juga mengatakan kalau mereka boleh bekerja sama atau yang lain, asalkan mereka bisa membunuh, itu bukan masalah. Beberapa saat kemudian, ujian ketiga sudah resmi dimulai. Dan di sini diperkirakan kalau Seol sedang bergegas untuk melarikan diri. Hal itu dikarenakan Seol yang menarik terlalu banyak perhatian. Jika aku tidak segera keluar dari sini, aku mungkin berakhir dikepung oleh orang yang waspada kepadaku, seperti saat terakhir kali. Lalu dengan cepat, Seol mencoba untuk mencari tempat yang cukup aman untuk dirinya, dia pun menemukan tempat itu dan sedang menuju ke sana. Dan ternyata, tempat itu ada Pavilion Wandering Beast. Setelah sampai di depan Pavilion Wandering Beast, Seol merasakan kalau tanah yang dia injak tidak sama kayak biasanya. Seol kemudian menyentuh tanah itu dengan tangannya dan menyadari, kalau ada orang yang mendekat. Dan benar saja, ada 3 orang yang sedang mendekat ke arah Seol. Namun tiba-tiba, seseorang keluar dari semak-semak dan berteriak meminta tolong kepada Seol karena dirinya dikejar oleh orang yang akan membunuhnya. Seol yang sudah dalam berada posisi siap, bahkan sudah membeli arkeologi pedangnya sedikit, hanya bisa terdiam karena kejadian ini. Orang itu kemudian mengatakan kalau Seol membantunya, dirinya akan membalas kebaikan Seol. Seol tentu saja masih waspada dan berpikir apakah ini jebakan. Seol kemudian memperhatikan orang itu, dan menemukan kalau ada luka yang nyata pada orang itu. Seol kemudian berpikir, karena adanya 3 orang yang mengejar orang itu. Seol berpikir untuk tidak mau ikut campur. Tapi Seol juga berpikir akan bahaya jika posisinya Seol terungkap karena orang itu. Murid itu kemudian menunjukkan ekspresi yang mengenaskan dan mencoba membujuk Seol dengan itu. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang tadi mengejar murid itu sudah tiba.
dan langsung masuk melewati semak-semak yang tadi dilewati oleh murid yang mereka kejar. Setelah tiba, mereka justru tidak menemukan Enseol dan murid itu karena Enseol berhasil membawa murid itu bersembunyi di bawah tanah, tepat di depan orang-orang yang mengejar anak tadi. Setelah mencari selama beberapa saat, tetapi tidak menemukan anak murid tadi dimanapun, mereka menyimpulkan kalau murid itu tidak mungkin bisa lari sejauh itu. Bajingan itu, aku akan membunuhnya sendiri, apapun yang terjadi. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk segera pergi untuk mengejar murid itu. Orang-orang itu pun akhirnya pergi untuk kembali mencari murid tadi. Setelah mereka pergi, Enseol dan murid itu muncul dari bawah tanah untuk melihat situasinya sudah aman atau belum. Murid itu kemudian berterima kasih kepada Enseol karena dia sudah menyelamatkan dirinya dari bahaya. Bukannya mendengarkan apa yang diucapkan oleh murid itu, Enseol justru memikirkan kalau lubang tempat tadi bersembunyi adalah buatan Master Sawo untuk membantu dirinya selama ujian ini berlangsung. Dan saat Enseol berada di bawah tanah tadi, ia merasa bispat miliknya menjadi semakin luas. Bahkan suara langkah kaki, dan suara pedang dapat didengar dengan baik oleh Enseol. Dan dengan inilah, Enseol dengan jelas bisa merasakan apapun yang mendekati dirinya. Enseol kemudian menyadari bahwa mungkin saja, Master Wo ingin membuat Enseol tahu kalau bispat sesungguhnya menggunakan getaran. Setelah beberapa saat, lamunan Enseol terpecah karena suara murid tadi yang memperkenalkan dirinya pada Enseol. "Halo, aku Gem Cheoliong dari Sekte Blood. Apa aku boleh tahu namamu?" Namun, Enseol justru tidak memperdulikan Gem sama sekali dan langsung beranjak untuk pergi. Melihat Enseol yang mau pergi, Gem dengan cepat berkata untuk pergi bersama saja. Gem kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tadi. Saat ujian ketiga dimulai, aku langsung pergi ke hutan. Tapi semua orang terus mengejarku dan menyerangku tanpa henti, itu menyeramkan. Gem kemudian bertanya kepada Enseol apakah dirinya boleh pergi bersama Enseol. Itu karena Enseol sudah menyelamatkan Gem juga sebelumnya. Namun tetap saja, Enseol masih tidak mempedulikan Gem sama sekali. Melihat Enseol yang tidak menjawab, Gem dengan sepihak menjawab kalau Enseol sudah setuju walaupun diam aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten. Dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.